Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kompetisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang karakter. Yaitu ternyata uang itu bisa memperlihatkan karakter asli seseorang. Kok bisa Pak Vino? Nah kita akan bahas pada hari ini. Oke, setelah yang satu ini. Ada pepatah mengatakan gitu ya, ada dua masalah paling besar, dua masalah terbesar dalam hidup manusia. Ya, yang pertama yaitu kekurangan uang, ya kan? Yang kedua yaitu kelebihan uang. Nah, kok bisa Pak Vino? Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu gitu ya. Ternyata dari yang namanya kekurangan uang dan kelebihan uang itu bisa memperlihatkan karakter dari seseorang. Kita kalau membahas orang yang kekurangan uang, itu ada dua mindset gitu ya, dua tipe manusia ketika dia kekurangan uang. Dia bisa melihat uang ini sebagai instrumen, alat, atau melihat uang ini sebagai tujuan. Nah, kebanyakan karena, mohon maaf ya, karena banyak dari mereka ini belum pernah mendapatkan uang, sehingga mereka berpikir uang itu adalah tujuan satu-satunya. Jadi menghalalkan segala cara, gimana pun caranya supaya bisa dapat uang. Nah, tapi mungkin ada yang berkata, Pak, motivasinya kan baik, Pak, supaya nanti kalau punya uang kan bisa bantu orang lain. Ya, itu kan bahasa-bahasa klise gitu ya. Wah, kalau saya nanti dapat uang sekian, saya diberkati jadi orang kaya, saya diberkahi jadi orang kaya, saya akan bantu sebanyak orang untuk bisa punya penghasilan atau mungkin bisa membantu mereka. Nah, tetapi kalau teman-teman berpikir orang yang nggak punya ini secara materi ya, secara uang ini, mereka punya konsep berpikir bahwa uang itu tujuan, teman-teman. Nah, itu sama sekali mungkin itu sebagai cuman ya alasan klise saja. Itu cuman sebagai ya supaya terlihat tanda kutip baik gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita mau lihat tanda kutip orang yang nggak punya uang ini, kalau mereka punya mindset yang benar, dari dia nggak punya pun itu sudah suka membantu orang lain. Mungkin instrumennya bukan menggunakan uang karena uangnya nggak ada kan, jadi dia bisa menggunakan instrumen lain, alat yang lain. Contohnya dia bisa pergunakan waktunya dia, tenaganya dia untuk membantu orang lain. Jadi dari sini kita bisa kelihatan gitu loh teman-teman. Wah, kita cek nih, kalau orang ini ya kan sekarang posisinya nggak punya uang. Nah, kalau dia menghalalkan segala cara tadi ya, atau mungkin ya dia ngomong mau membantu orang lain gitu kan, tapi di saat dia nggak punya, dia nggak membantu apapun. Ya, di saat dia nggak punya, dia merasa, wah saya kekurangan, bagaimana bisa bantu orang lain? Padahal membantu nggak harus selalu dengan instrumen yang namanya uang tadi. Nah, ini kita harus lihat nih, wah berarti kelihatan dari karakternya bahwa ini orang memang menganggap uang sebagai tujuan, bukan sebagai instrumen. Ya beda kalau punya konsep berpikir, kalau uang ini alat atau instrumen yang saya bisa gunakan nanti untuk bisa menyenangkan keluarga saya, untuk bisa membantu keluarga saya yang berkekurangan, untuk bisa menolong saudara dan kerabat saya. Nah, itu kan instrumennya sudah menjadikan uang itu sebagai instrumen. Ini hal yang berbeda, teman. Sehingga ketika dia nggak punya pun, dia masih tetap menolong saudaranya, keluarganya dalam bentuk yang lain. Nah, itu sudah berbeda, karakternya sudah kelihatan. Jadi kita bisa lihat dari mungkin lingkungan sekitar kita ya, oh ini karakter yang seperti apa. Itu dari orang yang nggak punya uang. Kita kembali lagi ke yang kedua, ya kan? Katanya kalau yang jadi masalah, Pak, selain kekurangan uang, itu juga kelebihan uang. Nah, kita kembali yang kedua, ke kelebihan uang. Menjadi kalau kelebihan uang ini, teman-teman, ini juga satu problem. Ya, ini jadi satu, kita juga bisa lihat karakter mereka. Karena yang namanya kelebihan uang itu berarti mereka punya power. Setuju nggak? Mereka tuh punya kekuatan, mereka punya power. Tinggal kasih tahu A, semuanya bisa selesai, ya kan? Tolong, ini seperti ini, kerjakan itu, ya, karena punya power, ya kan? Punya namanya uang. Nah, dari situ kita bisa juga lihat karakter aslinya seperti apa. Dari dia dipercayakan uang yang lebih, dia pergunakan uang itu untuk apa, teman? Ya, tadi yang nggak punya pun, yang nggak punya uang atau miskin tadi juga bisa kelihatan karakternya. Dari orang yang jadi orang yang kaya,
itu juga kelihatan karakter seperti apa. Jadi, ya kan, kalau yang namanya karakter itu memang sudah dari bawaannya. Uang itu hanya menunjukkan keaslian orangnya. Mungkin ada sebagian orang yang merasa kalau uang itu bisa mengubah seseorang, Pak. Yes, itu memang ada sebagian, tapi menurut saya bukan mengubah, tapi kita bisa melihat aslinya orang itu seperti apa. Jadi ada kata-kata atau quotes yang sangat bagus, teman-teman. Orang bisa dinilai dari kesabaran mereka ketika nggak punya uang, atau yang kedua, ya kan, kerendahan hatian orang ini ketika dia memiliki segalanya. Ya, kerendahan hatian ketika dia memiliki segala-galanya. Nah, itu dua itu yang kita harus pegang. Apakah orang itu bisa jadi orang yang sabar, orang yang betul-betul tangguh ketika dia di keadaan yang nggak punya apa-apa, dan dia bisa akhirnya berhasil, dan ketika dia berhasil pun dia tetap rendah hati karena dia percaya bahwa uang yang diberikan itu asalnya dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini dua konsep ini ketika kita bisa lihat orang yang punya konsep berpikir seperti tadi yang saya sampaikan tadi, wah berarti ini orang punya karakter yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, tapi kalau tadi Anda bisa lihat cerita saya yang sebelumnya, memang orangnya seperti itu, ya kan, orangnya dikasih kekuasaan, dia bisa menggunakan segala cara untuk bisa meraih keinginannya pribadi, ambisinya pribadi, untuk bisa jadi fokusnya tuh saya gitu ya. Berarti itu namanya bukan rendah hati kan? Sekali lagi ini bicara tentang karakter asli seseorang. Jadi inilah ketika kita diuji, teman-teman. Entah Anda hari ini di posisi Anda punya uang atau Anda nggak punya uang gitu ya, karakter Anda akan selalu diuji. Bukan berarti hari ini Pak Vino bicara bahwa kita nggak butuh uang gitu ya, atau mungkin kita ini nggak bisa mengejar yang namanya cita-cita kita, impian kita. Itu saya sangat setuju, kita harus capai impian kita, harus kejar, kita harus semangat, ya kan, kita harus punya satu api yang berkobar dalam hidup kita untuk bisa meraih impian kita. Ya, dan tapi kita ingat, tadi uang adalah cuma instrumen untuk bisa kita berkarya. Itu kuncinya. Instrumen yang kita gunakan untuk kita bisa berkarya dalam hidup kita. Apa karya yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat? Itu baru satu hal yang sangat luar biasa yang bisa membuat hidup kita ini, yang saya selalu omongan kepada Anda, yaitu fulfill. Selalu hidup yang penuh, hidup yang dengan sukacita, dan hidup yang bahagia. Oke? Thank you teman-teman, semoga ini bermanfaat ya, dan share ke teman-teman Anda mungkin yang membutuhkan video ini, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.